Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke yang pertama, ada Indi yang ditutup di harga 1265 menguat 1,6%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Indi ada akumulasi. Sebelum ke technical Indi, mau lihat dulu harga Newcastle Coal itu kayaknya nih dari 3 bulan yang lalu tuh sideways saja ya. Harga Newcastle Coal-nya tuh di 130-an aja tuh. Udah 3 bulan ini nggak kemana-mana ya. Jadi langsung saja ke teknikalnya. Untuk Indi, kalau pandangan saya ada sinyal untuk pembalikan arah untuk dia break trend line downtrendnya ini di Juli. Ya, kita lihat kalau laporan keuangan bagus, seharusnya ini momentumnya targetnya 1480 minimal atau 1440. Jadi potensi upside-nya masih cukup tinggi untuk Indi. 15%. Mudah-mudahan bisa. Kalau Bapak Ibu perhatikan, Indi selalu membentuk higher high, higher low. Jadi menarik nggak? Masih menarik. Kalau menurut saya, kalau nanti dia ternyata rebound dulu, jangan dikejar. Tunggu ada koreksi. Ya, idealnya beli Indi di bawah 1250 sampai 1200 itu area ini. Entry-nya untuk Indi. Ya, 1250, 1200. Nah, area ini nih menarik untuk entry. Ini saya tulis ya, entry-nya. Tapi ini disclaimer, ini bukan rekomendasi. Silahkan kalau mau dan tertarik, dan stop loss saja kalau dia jebol 1200. Mungkin nggak stop loss? Ya, kayaknya sih nggak. Kalau ISG bullish sih tetap ngekor Indi ke atas. Ya, ini aja untuk Indi. Lanjut, ada Adro yang ditutup di harga 2390 menguat 1,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Adro diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Adro saat ini bagus. Berpotensi untuk tembus 2800 juga ada. Targetnya 2963.000. Jadi ada potensi upside di Juli ya, karena kita kalau awal bulan saya hanya melihat gambarannya. Potensi upside sekitar 7%. Lumayan kalau dikasih. Ya, untuk Adro ini kalaupun ada koreksi-koreksi tipis harusnya beli aja ya. Kalau nunggu di 2650 takut nggak dikasih. Tapi boleh, coba aja. Namanya strategi itu kan tetap ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Silahkan tunggu aja. Kalau Bapak Ibu yakin dia ada koreksi sampai 2660, 2650 boleh antri di situ. Ya, kalau dia tembus gimana nih? Ya, tergantung Bapak Ibu siap nggak beli buy on breakout tembus 2800. Kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit itu ada big akumulasi. Kemarin saya itu ada memperhatikan Adro waktu di 2720 ini. Tapi ya perkiraan saya karena candlenya kurang bagus, saya nawar dulu lah di bawah. Siapa tahu dikasih, nggak dikasih, naik-naik tipis aja dia ke atas. Ya seperti itu cara market bekerja. Ya, tergantung lagi strategi masing-masing. Itu aja untuk Adro time frame bulanan, karena bulan ini sudah tidak ada lagi trading atau habis bulan ya. Bagus. Kalau dia tembus 2800 tuh menarik. Bisa jadi pola ascending triangle nih. Seperti ini. Tuh 2800 tembus. Jauh sebenarnya arahnya nih. Bahkan bisa ke 3500-an. Mungkin nggak nutup gap dividennya di Januari 2003. Gap dividennya nih. Ya, kita lihatlah. Cuman kan untuk time frame monthly itu lebih noise. Nah, kalau time frame weekly-nya ada perlawanan. Harusnya minimal 3000 bisa sampai nih 1-2 minggu ke depan. Ya, ini pakai ini aja nih. Pakai 3000. Kalau pandangan saya 3000 sih. Ini tutup aja nih. Gak perlu pakai. Ah, ini polanya ya. 3000, 2950. Ada peluang ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk minggu depan. Adro lanjut, ada DMR yang ditutup di harga 1320 terkoreksi 0,75%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ADMR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. ADMR kondisi sekarang masih belum kuat ya, belum mampu menembus EMA 200-nya. Memang kondisi sekarang ADMR itu masih di support.
supportnya 1280. Risknya sebenarnya kecil, kalaupun nekat itu palingan 3% dengan rewardnya besar loh. Ya anggap aja 4% lah. Rewardnya minimal tuh 5% dan 16%. 1/4. Kalau jalan minggu depan lah konfirmasinya. Kalau EDMR nih rebound minggu depan bergerak di atas 1350, di atas EMA 200-nya. Bisa tutup aja di atas EMA 200-nya Senin Selasa. Atau minggu depan harusnya sampai 1500. 1-2 minggu ke depan ya. Gue usah targetkan minggu depan 1-2 minggu. Tapi ya namanya market bisa aja seminggu atau 3 hari sampai kan. Ya yang penting kalau Bapak Ibu nekat. Tapi ya ini hati-hati, bisa juga pola dead cat bond. Kalau dia jebol 1300 nih, hati-hati. 1280 jebol ya udah bisa ke bawah nih. Ya 1150, 1100. Untuk ADMR coba lihat time frame weekly-nya bagus gak? Waduh, candlenya ini open gap up ya. Oh dia open gap up terus bantai turun ya. Volume besar. Nggak masalah sih sebenarnya. Coba time frame bulanan. Bulanannya ya itu ada sinyal pola dead cat bond naik sedikit karena Bapak Ibu perhatikan sinyal bulanan itu dia sudah membentuk kembali lower high walaupun nggak membentuk lower low ya. Dan candle bearish engulfing. Hati-hati pokoknya ADMR jebol 1280. Harus dijaga area itu. Untuk ADMR lanjut ada PTBA yang ditutup di harga 2450 menguat 0,82%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau dilihat broker summary-nya PTBA ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. PTBA cukup aman. Menarik PTBA. Volume besar MACD Golden Cross dan ada bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Dan pembalikan arah. Risknya kecil. Maksimal 4%. 3,5 palingan. Coba hitung ya. Kalau Bapak Ibu yakin ya ini kesempatan beli. Jangan nunggu sudah naik tinggi baru beli. Kebetulan disupport dan melihat ISG lagi mencoba uptrend, itu Bapak Ibu beli. Risknya nggak nyampe ya 3% lah risknya. Udah 3% dengan reward. Minimal sama 1/1 dan bahkan 1/2,5 ya. Bahkan gap dividen atau minimal nggak usah lah sampai gap dividen ya. Kalau dikasih 1/3 dapat 9% ke 2650, 2700 tuh udah aman. Kalau menurut saya untuk PTBA. Menarik untuk PTBA juga Bapak Ibu perhatikan. Ya itu aja. Lanjut ada ITMG yang ditutup di harga. Lanjut ada ITMG yang ditutup di harga 2000. Lanjut ada ITMG yang ditutup dengan 23.900 menguat 0,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Dalila minum susu. Kalau di broker semuanya ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikanya. ITMG cukup oke juga nih ya, cuman memang masih ada distribusi. Kita lihat minggu depan lah, kalau dia tembus 24.000-nya sih bagus. Cuman 100 poin lagi kan, potensi tembus minggu depan. Bapak Ibu perhatikan volume juga meningkat. Harusnya ini ada tanda-tanda reversal untuk ITMG ya. Target ITMG ya dikasih 4%, 5% di bulan Juli lumayan. Kalau pandangan saya bisa 25.250 arahnya ya. Mungkin 4%-an tuh bisa. Time frame weekly-nya ada perlawanan, candlenya masih rejection. Monthly-nya masih turun, tapi Bapak Ibu perhatikan volumenya makin turun, makin kecil. Dan ini kalau Bapak Ibu perhatikan juga ini sideways. Jadi mungkin di Juli sampai pertengahan Agustus bisa aja naik sampai 27.000 nih gambarannya. Ya, kita lihat. Pokoknya ini bottom, udah nih bottom. Low-nya 23.600, 2% aja buang kalau dia koreksi 2%. Tapi kembali lagi ini disclaimer. Untuk ITMG, lanjut ada UNTR yang ditutup di harga 21.975 menguat 1,03%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya UNTR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. UNTR bagus, ada akumulasi, MACD juga golden cross arah atas dan Bapak Ibu perhatikan harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Ya, jadi ini ada bullish divergence. Tinggal nunggu tembus 24.000 resistennya ini menarik. Ya, kalau melihat historinya ini ya, berarti kan harus tembus dulu. Dan terlihat juga terus membentuk higher low. Ya ini ada pola ascending triangle. Dan target ascending triangle-nya ini 23.000. Udah dapat 4%, 4,5% lumayan lah ya.
Untuk NTR juga menarik, time frame weekly-nya bagus. Walaupun volume nggak kuat naik. Kalau dilihat time frame monthly, ada perlawanan doji. Ya harusnya bisa sampai. Kalau melihat kondisi sini kan sideways. Sideways-nya tuh sampai 24.500. Nah itu menarik. Risk-nya kecil. Oh ini cukup dalam risk-nya. Ya karena supportnya 21.000. Tergantung Bapak Ibu lah bagaimana strateginya. Kalau yang ITMG tadi yang risk-nya kecil. Tuh ITMG, PTBA risk-nya kecil. Nah, Indi kalau nggak salah risknya kecil juga ya. Nah, Indi terserah lah Bapak Ibu mana yang cocok. Kalau mau UNTR silahkan juga ya. Tergantung lah mau stop loss di bawah 21.500 juga silahkan. Nggak ada yang salah. Untuk UNTR. Itu aja. Lanjut. Ada Doit yang ditutup di harga 575 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Doit diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, Doit sudah di pucuk harum, ada masih big akumulasi. Tembus nggak? Kayaknya sih bisa tembus. Sepertinya bisa tembus. Ya, bisa lewat. Nih, targetnya ya minimal 600-640. Karena Bapak Ibu perhatikan, ini ada pola cup and handle yang view lebih panjang. Bahkan targetnya ini bisa jauh. Ya, untuk Andro. Tinggal Bapak Ibu cari hitung-hitung fundamentalnya seperti apa nih. Atau cari di sekuritas itu tentang analisa fundamental saham Doit ya. Berapa target price yang mereka targetkan nih. Apakah sudah mahal atau murah. Tapi kalau secara teknikal menurut saya berpotensi tembus 580. Targetnya 640 lah 1-2 minggu ke depan di bulan Juli. Coba time frame weekly. Weekly-nya bagus. Tuh, sudah swing low. Ini Bapak Ibu perhatikan, ini bagus loh. Swing low-nya udah selesai. Volumenya bagus. Big akumulasi. 640, 650 bisa tuh. Bisa potensi upside 10% lagi. Walaupun di harga tinggi. Tapi tinggal Bapak Ibu bagaimana strateginya aja. Ya, kalau minat beli Doit. Doit masih menarik. Itu aja. Untuk Doit lanjut. Ada Harum yang ditutup di harga 1140 menguat 0,488%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Harum didistribusi. Langsung saja ke tekniknya Harum. Nah ini risknya kecil juga nih. Kalau Bapak Ibu berminat 6% lumayan dalam sih. Bukan kecil ya. Ya ideal lah. Risk di bawah 10% tuh ideal untuk swing. 4%an lah. 5% udah ideal. Reward minimal 7%. Udah. Ini kesempatan kalau menurut saya. Bahkan target saya ya 1.400 Harum. Memang ada big distribusi, nggak masalah, nggak usah dilihat. Yang penting nggak jebol 1.100 sih aman-aman aja. Jangan terlalu terkecoh dengan broker summary. Tapi kalau Bapak Ibu takut melihat nih big distribusi dia lanjut turun, ya tunggu di bawah. Kan dari 1.140 ke 1.100 tuh masih ada 40 poin. Ya lumayan kalau dikasih koreksi dikit. Kalau dikasih. Kalau enggak ya udah ketinggalan. Tinggal bagaimana strateginya. Kalau pandangan saya time frame monthly-nya mungkin gak nih pola dead cat bond. Mudah-mudahan jangan lah. Yang penting jangan jebol 1.100. Itu aja kunci Harum minggu depan atau di bulan Juli. Itu aja. Lanjut. Ada BSSR yang ditutup di harga 4.160 menguat 0,72%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BSSR didistribusi. Langsung saja ke tekniknya BSSR rebound juga. Ini sih lanjut ke atas. Nih saya gambar ulang ya. Time frame weekly-nya kita lihat. Seperti apa sih gambarannya. Time frame weekly-nya. Ya 4.000 tetap. Angka genap. Time frame bulanan gimana kondisinya. Bagus loh. Time frame weekly-nya bagus. Dia break 4.000 dengan volume besar. Ya serius naik harusnya nih. Time frame bulanan juga bagus. Ada pola cup and handle. Tapi harus tembus 4.200 nih. Kita lihat. Tembus nggak 4.200. Kalau tembus pola cup and handle. 4.200 dan sekarang ya bisa dibilang di resisten 4.000 support. Nah kalau ada koreksi itu menarik untuk spekulasi buy. Ya misalnya tiba-tiba dibuang dulu minggu depan ya 4.000 3.900 itu area menarik untuk spekulasi buy. Ya targetnya kemana? Ada potensi nutup gap dividennya tahun 2023. 4.500 tuh bisa sampai di Juli. Ya kita lihat untuk BSSR itu aja. Lanjut. Ada ABMM yang ditutup di harga 3.570 menguat 1,13%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ABMM ada sedikit distribusi. Langsung saja ke tekniknya ABMM bagus. Udah selesai nih koreksinya. Targetnya saya gambar ulang aja biar lebih rapi. Nutup gap dividennya. Wah gap dividennya sudah hampir ditutup juga. Jadi nggak masalah. 3.800.
Pandangan saya sih MA 200-nya nih minimal sampai lah. Wah, itu sih kecil. Nutup gap dividennya nih 3.820. Sekarang disupport. Menarik nih untuk Bapak Ibu. Perhatikan juga. Masih trennya masih bagus. Ini saham terbesar portfolio Pak Leng Hong kalau nggak salah ABMM. Koreksi kalau saya salah. Ya, jadi seperti itu. ABMM menarik saat ini juga oke. Bapak Ibu perhatikan volume juga meningkat. Ya, jadi harusnya sih double bottomnya ini bisa terjadi. 4.200 harusnya tembus tahun ini. Ya, Bapak Ibu perhatikan juga ini dia terus bisa dibilang membentuk apa nih namanya? Ascending triangle. Dia break 4.200 tuh jauh arahnya nih. Ya, cuman prosesnya panjang ya. Jangan berharap bulan Juli lalu tembus ya, namanya market bisa aja. Tapi ya itu kemungkinan kecil. Nih, bahkan 5.600 nih. Kita nggak tahu hitung-hitungan Pak Leng Hong apakah ini under value ya, sudah di berapa, tapi kalau Bapak Ibu perhatikan dia tuh mulai rame itu di 2021 dari 1.000 sekarang ke 3.500 ya, tapi harusnya nih masih jauh arahnya. Cuman hitung fundamentalnya gimana, riset para analis di sekuritas. Coba Bapak Ibu tanya atau lihat data-data sekuritas yang rilis, ada nggak tentang ABMM, berapa sekarang fundamentalnya, harga wajarnya itu ya. Untuk ABMM sih masih oke lah. Bapak Ibu kalaupun mau ya stop loss saja di bawah 3.400. Stop lossnya tipis saja tuh, paling 7% apa. Tuh 7% ya. Targetnya minimal 17%, 18%. Apalagi kalau dia sudah tembus 4.200 bergerak di atas itu, 5.000 sangat mungkin untuk ABMM. Itu aja. Lanjut. Ada Bian yang ditutup di harga 15.775 menguat 2,79%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Bian didistribusi. Langsung saja keterangannya Bian mantul. Ada potensi, cuman coba lihat transaksinya. Biasanya kan Bian nih transaksinya wah lumayan meningkat nih. Udah MM-an. Biasanya 200 juta, 300 juta, bahkan puluhan juta. Jadi kalau menurut saya mulai menarik untuk Bian kalau Bapak Ibu mau. Tapi kalau saya daripada Bian ya pilih tadi ITMG, Adro, UNTR atau apa tadi itu. ITM apa? Adro, Indi. Ya kalau suka Bian silahkan. Bian pakai aja supportnya 15.000. Targetnya mana? Kalau jalan nih 18.000 tuh bisa sampai. Dia akan uji. Tapi ini disclaimer ya. Lihat volume juga mulai meningkat nih. Kalau pandangan saya sih ada potensi ke atas Bian. Itu aja. Lanjut. Ada Toba yang ditutup di harga 220 menguat 1,85%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Toba didistribusi. Langsung saja ketarikannya Toba open gap down, tarik naik aman. Kalau menurut saya nggak turun lagi lah, dia di bawah berapa nih? 210, pakai aja support 210. Keterlaluan kalau sampai turun. Apalagi kalau dia bisa menembus 230-nya minggu depan. Sinyal balik arah. Targetnya 280 300. Minimal 280 MA 200-nya nih dulu aja. Atau 272. Nah itu ya. Risknya kalau pandangan saya di bawah 210 buang aja. 5% dengan reward minimal 13% sampai 25%. Tapi ini disclaimer ya. Untuk Toba silahkan dianalisa kembali. Lanjut, saham terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 525, terkoreksi 3,66%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya KKGI didistribusi. Langsung saja ke tekniknya, KKGI bagus ya, sideways dan rebound. Nah, seperti ini nih menarik ya, harusnya menarik. Udah di atas 500 aman. Tapi tetap aja pakai ya 480 support sandarannya. Untuk KKGI lanjut nggak? Harusnya masih lanjut. Kalau dikasih ke 510 sampai 490 tuh malah kesempatan beli. Pandangan saya ini dia di web 3 ya, siap-siap nih web 3. Web 3 tuh minimal sama dengan web 1 dan bahkan lebih panjang. Biasanya lebih panjang. Atau ya minimal sama dengan web 1. Jarang-jarang dia lebih rendah dari web 1. Jadi kalau dihitung web 1-nya nih, nah 600. Dan sekarang ke 600 tuh berapa persen? 15% apa ya? Ya lumayan. Apalagi kalau koreksi dikit. Malah kesempatan Bapak Ibu dapat spare lebih besar profitnya dan risknya lebih kecil. Menarik untuk KKGI. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar.
Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.